Oke, shalom semuanya. Semua baik? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Wah, dari teriakannya kelihatan sehat semuanya ya. Haleluya. Kita sudah memasuki masa Advent. Kita akan memperingati, mengingat, merayakan, bersyukur buat kedatangan Yesus Sang Juru Selamat itu ke muka bumi ini. Kalau tidak salah hitung, paling tidak ada 23 hari lagi dan sekitar ada 550 jam sampai kepada nanti Natal tepat tanggal 25. Jadi waktu berputar, waktu sedemikian rupa, nggak terasa sudah di akhir tahun ya toh. Makin tua lagi. Tapi awet muda. Amin. Kekuatan dipulihkan oleh Tuhan. Oke, jemaat Tuhan, kita akan memasuki sebuah seri yang baru, memulai seri yang baru. Seri kita untuk bulan ini adalah keajaiban. Kita akan melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban sesungguhnya yang terjadi dalam kisah Natal. Bahwa semua yang terjadi dari cerita awal sampai kepada kelahiran Yesus, semuanya dilingkupi, semuanya diliputi, semuanya terkandung sebuah unsur keajaiban atau mujizat. Saya percaya bahwa kita semua sedang meyakini, kita semua sedang menantikan mungkin sebuah mujizat. Bila mujizat Allah bisa terjadi di Natal ini. Apa yang kau doakan mungkin sepanjang tahun, biarlah itu juga terjadi di musim Natal ini, di hari-hari Natal, di mana kita akan merayakan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia itu. Hari ini kita akan berbicara mengenai keajaiban sebuah momen. Klik Mbak. Judul hari ini adalah keajaiban momen. Apa itu maksudnya Pak Pendeta? Keajaiban mengenai waktu. Bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Yesus lahir, sesungguhnya terjadi sebuah mujizat, sebuah keajaiban di mana ada waktu yang itu semua berlangsung bukan secara coincidence atau secara jadi blank saya. Ketidaksengajaan tetapi itu semua benar-benar diatur oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga waktunya tepat, sehingga waktunya pas. Memang itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang mau kita lihat bersama-sama. Galatia 4 ayat 4 dikatakan seperti ini yang menjadi dasar nats kita bersama-sama. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya akan mulai dengan membicarakan mengenai sebuah waktu terlebih dahulu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa di dalam Alkitab atau di dalam dunia ini, secara khusus di Alkitab bahwa ada 3 jenis waktu sesungguhnya. Yang kita tahu, yang dunia tahu, itu hanyalah waktu yang disebut kronos. Mungkin teman-teman pernah dengar, saya hanya mengulangi dan mengingatkannya kembali. Atau mungkin ini baru buat Anda, bahwa waktu yang saya pegang ini adalah kronos. Kronos adalah waktu yang dihitung dengan menit, detik, sehingga ini bisa berputar sedemikian rupa. Itulah kenapa kita kerja 5 hari, 6 hari sehari. Sebentar, ini kok tiba-tiba. Ya. Ada panggilan. Keajaiban panggilan. Tapi bukan itu khotbahnya. Oke. Waktu yang pertama adalah waktu kronos, di mana dihitung daripada menit ke menit, detik ke detik, itulah kronos. Kronos itu dimulai daripada zaman Romawi. Ini sesungguhnya adalah hasil daripada orang Yunani yang mengatur segala sesuatunya, maka adalah waktu kronos itu. Tetapi di dalam Alkitab ada yang namanya kairos. Kairos adalah waktunya Tuhan, yang tidak diukur dengan ini. Itulah kenapa ada di Alkitab dikatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan itu adalah 1000 tahun buat manusia. Artinya kronos dan kairos itu bukanlah sesuatu hal yang sama. Itulah kenapa banyak orang Kristen gak sabar menantikan mujizat Tuhan. Karena mereka mengukur dengan kronos. Tuhan, cepat Tuhan, sekarang Tuhan. Bulan ini pokoknya gak mau yang lain, maunya sekarang. Nah itu kronos yang diatur. Tapi secara kairosnya Tuhan itu belum masuk. Itu belum tepat. Dan yang ketiga adalah genap waktunya ini atau pleroma namanya.
Pleroma adalah sebuah waktu yang memang sudah matang, penuh, fulfill, komplit, sudah. Gambaran sederhananya adalah ketika seorang ibu sedang mengandung 9 bulan, maka secara pleroma dia akan lahir begitu saja. Nggak bisa ditahan, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipercepat. Ya dipercepat namanya beda lagi, itu sesar namanya. Itu bukan pleroma namanya, sesar. Itu sesar. Tahu ya? Ya tahu, nggak apa-apa, biar bangun dulu. Kalian yang belakang sudah ngantuk kayaknya. Tenang, ibadah kita dimulai jam 1 ya toh? Nah, itu. Ya, oke? Sudah ya. Kasihan yang terlambat juga ya tadi khotbahnya apa, tiba-tiba ketawa ya. Oke. Anyway. Pleroma itu adalah sebuah genap waktunya. Kalau sudah lengkap, kalau sudah memang waktunya nggak bisa lagi ditahan. Itu sudah akan terjadi. Saya masih ingat saya punya 2 anak, 2 kisah persalinan yang begitu berbeda. Moria lahir begitu lambat menurut saya. Karena istri saya sama sekali tidak ada rasa sakit perut. Rasa sakit perut lalu dibawa ke rumah sakit itu pun masih harus nginep sekitar 10-12 jam kalau tidak salah. Sampai dokter, bayi mau keluar gak sih? Saya bilang, pleroma dokter. Kalau belum waktunya gak akan keluar. Tapi beda sama yang satu tuh, yang gendut tuh, yang mirip bapaknya itu. Jadi ketika dia ibu sakit, saya baru mengerjakan ibadah tengah minggu pada saat itu. Belum selesai, masih pagi-pagi. Saya mau lahir ini gak bisa ditahan sebentar. Ini jemaat mau ibadah jam 1 saya bilang. Oh gak bisa. Anakmu mau keluar sekarang, bukan jam 1 nanti gitu. Ya sudah, akhirnya saya telepon ambulans, lalu dijemput oleh ambulans. Sampailah dibawa ke ambulans, saya panggil orang, minta tolong untuk jaga Moriel. Dan saat semuanya tiba-tiba saya mendapat telepon bahwa baby sudah lahir. Gak bisa ditunda. Kalau memang sudah genap waktunya, maka itu akan terjadi. Sama halnya dengan peristiwa Natal jemaat Tuhan yang saya kasih. Bahwa yang terjadi itu adalah sebuah keajaiban waktu yang memang waktunya sudah lengkap. Dan itulah waktu yang tepat bagi Yesus untuk lahir. Kita berpikir bahwa ya semua yang terjadi adalah secara kebetulan sajalah. Enggak. Allah sudah mengatur sedemikian rupa, maka betullah kata Galatia ini, bahwa setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Maka Yesus lahir ke tengah dunia ini. Kita mau menjawab sebuah pertanyaan perenungan bersama-sama, bahwa keajaiban momen apa yang terjadi di dalam Natal. Dari mana kita bisa tahu bahwa ada genap waktunya? Kita mau lihat yang pertama bahwa dia datang di momen yang tepat jemaat Tuhan. Yesus lahir di saat, di waktu yang sudah begitu tepat. Kok bisa? Saya mau ajak teman-teman kita belajar sedikit ya toh kepada sebuah peristiwa di zaman lalu, di masa yang lalu. Karena kita nggak mau hanya melihat dari sisi Alkitab, tetapi ini sisi sejarah. Karena Yesus lahir itu dalam sebuah cerita yang begitu menarik. Allah mengatur segala sesuatunya, sehingga itu menjadi tepat pada waktunya. Mengapa begitu? Mari kita lihat bersama-sama. Sudut pandang sejarah. Saya tuliskan saja supaya teman-teman bisa mengikutinya. Kalau teman-teman melihat di Alkitab ada namanya 2 perjanjian. Benar ya? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sudah? Jemaat yang saya kasih bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak sesingkat kita memutar Alkitab kita. Enggak. Mengapa begitu? Karena di antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada sebuah masa di mana 400 tahun terjadi. Itu adalah periode intertestamen. Itulah kenapa ada teman kita Katolik memiliki Alkitab khusus di tengah-tengah yang disebut Deuteronomika, di mana itu adalah sebuah kitab yang ditulis di zaman 400 tahun kesunyian ini atau periode intertestamen. Di sana tidak ada yang namanya suara Tuhan, di sana tidak ada nubuatan, tidak ada nabi yang diangkat. Tetapi orang-orang Yahudi tetap mencatat sejarah keadaan bangsa Yahudi selama belum ada perubahan di mana penggenapan Tuhan yang sudah dikatakan terakhir di Mika pasal yang ke-4 ayat ke-6 kalau tidak salah. Ada sebuah periode intertestamen di mana 400 tahun gak ada yang namanya mujizat dan seterusnya. Itulah kenapa
Deuteronomika itu tidak masuk kepada kanonisasi bagi Kristen Protestan. Karena tidak mengandung unsur ilahinya di sana. Tetapi bagi bangsa Romawi, bangsa Katolik Roma, bangsa Roma, mereka menerima itu bagian daripada Alkitab. Bisa memahami ya. Itu dipahami sebagai sebuah teks sejarah saja. Dan itu sangat ditulis begitu detail dan akurat. Tetapi tidak ada unsur ilahinya di sana. Karena memang Bapa di surga seolah-olah tidak melakukan sesuatu. Lalu saya potong singkat saja ceritanya. Kemudian pada saat 400 tahun sunyi itu menjadi berhenti ketika bangsa Romawi bisa mengalahkan seluruh dunia pada saat itu. Kalau sekarang negara besar adalah Amerika, kita semua tahu ya, yang akan sudah mulai berpindah kepada Cina. Itu kata orang katanya, diprediksi. Nah, tetapi ada satu bangsa yang cukup besar juga pada saat itu. Kalau kita masih ingat di Perjanjian Lama ada yang namanya bangsa Mesir. Mereka begitu besar, mereka begitu, semua menjadi tumpuannya kepada Mesir. Oke? Nah, ketika di masa periode intertestamen ini, ada namanya bangsa Romawi, orang Roma yang menguasai sepertiga dunia. Bangsa Romawi di bawah pimpinan Alexander the Great, dia telah berhasil menguasai dunia sepertiga. Dan kekaisaran Romawi ini membantu mempersiapkan dunia untuk kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Kita baca satu-satu. Pada saat kerajaan Romawi menguasai, dia menjadikan bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Di mana pada saat itu orang punya bahasa yang bermacam-macam. Belum ada bahasa Inggris seperti sekarang ini. Tetapi dulu sudah dimulai oleh sebuah bahasa Yunani. Itulah kenapa kalau teman-teman memperhatikan kenapa bahasa di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berbeda. Kalau Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tetapi kalau sudah di Perjanjian Baru itu sudah bahasa Yunani, bahasa Aram. Memang ada bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ada. Tetapi kalau kita melihat secara timeline waktu, disitulah terjadi. Mengapa kita punya Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, bahasa aslinya. Sudah? Lalu kemudian kerajaan Romawi membangun ribuan jalan yang menghubungkan kota ke kota sehingga memudahkan sebuah perjalanan. Mereka membangun begitu besar-besaran pada saat itu. Membangun pelabuhan, membangun stadion. Itulah kenapa begitu banyak kampus, sekolah, universitas dan sebagainya. Untuk membuat bahwa Roma mau menguasai dunia. Dan salah satunya adalah membangun jalan itu tadi. Itulah kenapa ada istilah ada 1000 jalan ke Roma. Bangun jalan, tetapi pusatnya kembalinya ke Roma. Okay? Lalu kemudian kerajaan Romawi membuat seluruh dunia dalam keadaan yang aman. Ada disebut Pax Romana lah. Sudah? Lalu dan orang-orang menjadi terbuka terhadap agama. Yang dahulunya mereka apatis, sekarang mereka lebih permisif. Mereka menerima, asal nggak ada masalah lah, asal nggak ada kasus lah, udah ide-ide baru ini boleh diterima dan seterusnya. Nah, ini semua yang sudah saya ceritakan di dalam sudut pandang sejarah ini semua yang terjadi itu adalah bagian daripada momen ilahi yang tepat. Karena pada akhirnya keadaan pada saat itu mempermudah kekristenan untuk berkembang dengan pesat. Bayangkan kalau Yesus lahir tidak ada satu bahasa yang sama pada saat itu. Orang akan sulit mau menerima kekristenan kalau masih dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani adalah bahasa yang begitu eksklusif. Banyak orang gak mau mempelajari. Tetapi karena dipaksa untuk belajar bahasa Yunani, maka ketika ada sebuah keseragaman bahasa, orang semua dari kota manapun, ras manapun, mereka bisa akan mudah mengerti mengenai kekristenan itu. Lalu dengan adanya sebuah jalan yang menghubungkan kota ke kota yang dibangun oleh Romawi, itu menjadi sebuah sarana mereka pada akhirnya bisa memberitakan Injil kemanapun mereka bisa pergi. Masih ingat ketika ada outbreak, ketika Paulus mau mengejar semua pengikut Tuhan Yesus, masih ingat? Mereka kemana? Merantau. Kok bisa? Karena ada jalan yang sudah dibangun oleh bangsa Romawi pada saat itu. Dan orang-orang pengikut Tuhan Yesus itu akhirnya pergi ke kota-kota, ke sana ke sini, mereka merantau untuk berlari supaya nggak dikejar sama Paulus.
Paulus pun sama, dia mau mengejar mereka semua. Karena sudah ada jalan. Sudah ada jalan yang bisa membuat mereka berpindah ke satu tempat. Itulah kenapa akhirnya mereka bisa memberitakan Injil. Mereka bisa tersebar luas dan sebagainya. Ini semua adalah bagian daripada Allah mengatur segala sesuatunya tepat adanya. Dan itulah keajaiban momen itu. Bapak enggak Alkitabiah. Itu kan sejarah. Ya sudah, mari kita lihat Alkitab kalau begitu. Lanjut Pak, kita lihat secara Alkitab. Lukas 2 ayat 1 ini menarik jemaat Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini adalah bagian daripada bangsa Romawi yang mau supaya bisa mencatat pajak daripada setiap orang. Nah, supaya ini semua bisa menjadi tertib, maka semua orang mesti mudik ke rumah masing-masing. Semua orang, seluruh dunia, ini sepertiga, berarti kan semua orang. Ya kayak nanti Colin lah. Oke? Semua orang Cina balik lagi ke Cinanya, semua rame semuanya ya kan, mahal semuanya dan seterusnya. Sama gambarannya. Inilah waktu pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kalau kita mungkin berpikir, Bapak itu kan kebetulan tuh Pak Pendeta. Itu ya supaya menariklah ceritanya, nanti supaya ada Kaisar, ada Yusuf, Maria. Enggak. Ini semua mengarah kepada satu, di mana Allah mau menggenapi apa yang menjadi nubuatannya, dan itu persis momennya. Mengapa begitu? Lanjut Mbak, saya kasih kepada jemaat Tuhan. Lanjut dulu yang saya buat 2 slide berikutnya. Oh ya, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari satu keluarga dan keturunan Daud dan seterusnya. Paham ya? Akhirnya lahirlah Yesus di Bethlehem, yang padahal pada saat itu mereka ada di Galilea. Itu terjadi untuk membuat sebuah penggenapan nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya bahwa Mesias akan lahir dari kota kecil, yaitu Bethlehem Efrata, yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan itu bisa terjadi ketika Allah membuat sebuah momen yang menarik. Mereka mesti kembali dari Galilea ke Yudea, ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Bukan kebetulan. Allah mengatur segala sesuatunya. Nggak berhenti di sana. Ayat 7 kan, masih ada ayat 6. Lanjut Mbak. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Berarti di perjalanan ya toh, sudah mulai mules-mules. Ini kayak Morial ya kan, agak lama ya kan. Sudah waktunya nih, sudah genap nih waktunya ini, sudah kemudian akhirnya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah itu kebetulan? Tidak. Karena ini pun bagian daripada sebuah penggenapan nubuatan yang sudah dikatakan sebelumnya. Di mana enggak ada tempat untuk tinggal. Mereka harus berada di satu tempat yang tidak layak. Ya katanya supaya raja yang kali ini berbeda, dia datang dengan rendah hati dan sebagainya. Betul, saya memahami. Tapi karena kita sedang mau berbicara mengenai kairos dan pleroma, maka ini adalah waktu yang tepat di mana dia harus melahirkan dan itu ada di satu tempat yang tidak layak. Itu adalah bagian dari penggenapan. Tunjukkan Mbak ayatnya daripada nubuatan itu. Mika 4 ayat 8 dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem. Menara kawanan domba adalah sebuah menara di mana imam itu biasa mengambil domba untuk bisa mempersembahkannya kepada Tuhan setiap tahun. Di perjanjian lama, Tuhan mengampuni dosa, tetapi Tuhan gak melupakan dosa.
Mengapa begitu? Karena imam harus mempersembahkan domba setiap tahunnya untuk memohon ampun kepada Tuhan. Setiap tahun di perjanjian lama. Nanti bisa baca. Itulah kenapa setiap domba itu ditaruh di dalam sebuah menara kawanan domba. Sudah? Di dalam menara ini, di bagian paling bawah, itu adalah tempat domba dilahirkan. Sudah? Lalu ditaruhkanlah bayi domba yang baru saja keluar itu supaya aman, ditaruhkan di dalam palungan, lalu ditutup dengan lambin. Itulah kenapa dikatakan, hai domba, bukit putri Sion. Sudah, lanjut dikatakan, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Raja Yesus itu akhirnya juga lahir, datang kepada sebuah pemerintahan melalui sebuah tempat, palungan yang dibungkus dengan lambin. Tepat, persis, tidak ada yang terlewat. Pleroma, genap waktunya. Bisa memahami sejauh ini? Artinya Tuhan gak sembarangan membentuk, membuat, menentukan, mengkehendaki sesuatu terjadi. Semua ada waktunya. Dan waktunya itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kelahiran Yesus, lanjut Mbak, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keajaiban momen. What do you eat, sayangku? Mommy is over there. It's okay. Jadi kelahiran Yesus bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keajaiban momen, jemaat Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita semua. Tuhan mengatur segala sesuatunya yang harus kita lakukan sederhana. Percaya kepada Tuhan. Diatur semuanya sedemikian rupa. Kalau belum datang, ya belum matang, belum lengkap, belum komplit. Akan ada masanya. Keajaiban Natal, momen yang kedua adalah Dia menyediakan di momen yang tepat. Setelah Yesus lahir di momen yang tepat, melalui Natal ini kita juga bisa melihat bahwa Dia Allah yang menyediakan di momen yang tepat. Semua orang tahu siapa Majus, betul ya? Majus adalah ahli bintang. Mereka datang dari jauh mengikuti bintangnya, tahu ketemu Herodes ya kan? Meeting sama Herodes ngobrol-ngobrol, sudah ikuti bintang lagi, nyampe lah mereka, sudah? Betul ya? Sampailah mereka melihat Yesus, mereka gembira, Yesus sudah ada di depan gitu ya toh. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersujud dan menyembah. Sudah? Kita memberitahu bahwa ini yang mereka lakukan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun gak ngerti ini sudah dipersiapkan atau belum, Alkitab tidak memberitahu. Tetapi setelah melihat itu, mereka melakukan sebuah, apa istilahnya ya, sebuah aktivitas, membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. 3 hadiah ini adalah hadiah yang begitu penting pada akhirnya buat Yusuf, Maria, dan Yesus pada akhirnya. Mengapa begitu? Dikatakan segini di ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri jalan lain. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Segala sesuatunya tepat pada waktunya. Mereka harus lari, mereka harus pergi kemana? Gak dikasih tahu ya, ke Mesir, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Dari Bethlehem ke Mesir, itu negara yang berbeda. Jadi mereka membutuhkan sebuah kebutuhan untuk melakukan perjalanan dan tinggal di sana. Mereka pasti butuh sesuatu. Ya, meskipun saya tahu ya, yang lahir ini adalah Yesus.
Tapi kan nggak mungkin beli susu bayi pada saat itu. Ini Yesus loh, masa kamu minta uang, kan nggak mungkin. Itu Mesir yang memiliki kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda, semuanya berbeda. Mereka nggak ngerti siapa Yesus, nggak peduli mereka karena mereka nggak percaya kepada Yesus. Paham yang saya maksud? Tetapi Allah begitu mengerti apa yang akan menjadi kebutuhan mereka, maka dikirimlah jauh yang tidak percaya kepada Tuhan untuk bisa mencukupi kebutuhan Yusuf, Maria, dan Yesus selama di Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jemaat Tuhan, Dia sediakan tepat pada waktunya. Dan hal yang sama, Dia Allah yang sanggup memberkati kita juga di momen yang tepat. Kalau kita melihat Alkitab bahwa Tuhan mau memberkati kita, dan berkatnya pasti tiba tepat pada waktunya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan seperti ini, Allahku dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah akan memenuhi segala keperluan kamu melalui Kristus Yesus. Dia punya kuasa, Dia punya keinginan untuk memberkati kita semua. Tetapi berkat itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Mazmur 145 ayat 15 juga berkata, mata semua orang menanti-nantikan engkau, dan engkau akan memberi mereka makanan kepada mereka pada waktunya. Jadi jemaat Tuhan, hadiah para majus bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah keajaiban momen. Ada di antara kita mungkin sedang bergumul mengenai sesuatu, percayai Dia tidak akan pernah lupa terhadap engkau, dan Dia sanggup memberkati engkau tepat pada waktunya. Nantikan Tuhan. Ada kronos, ada kairos, ada pleroma. Ubah cara pandangmu melihat Tuhan bukan dengan kronos. Jangan. Tapi lihatlah dengan kairos Tuhan. Tuhan inikah waktunya? Tuhan initah Tuhan waktunya, aku masih menantikannya. Karena kairosmu akan datang, waktunya akan datang. Dan waktunya pun itu akan tergenapi pada waktunya. Dan aku akan mengalami berkat itu secara luar biasa. Karena Dia Tuhan yang sanggup memberikannya buat kita semua. Jangan buru-buru terhadap Tuhan. Nantikan Dia. Nantikan Dia. Nantikan Dia. Yang ketiga, saya nggak lama karena kita mau jalan-jalan habis ini. Di Natal ini, Dia menyatakan bahwa ini adalah momen yang tepat. Jemaat Tuhan, kita selalu berpikir bahwa kita mencari, ini waktu yang tepat bukan ya, gitu ya. Nantilah, tunggulah, 5 menit lagi lah, gitu ya. Kelamaan khotbahnya lah, gitu ya kan. Kita selalu menantikan sebuah momen yang tepat. Tetapi kalau kita bisa melihat juga dalam 1 tahun sesungguhnya, Natal adalah waktu yang begitu tepat. Natal adalah waktu yang sangat tepat untuk kita bisa meresponi kehadiran Tuhan. Meresponi kelahiran Tuhan. Meresponi kebaikan Tuhan. Meresponi kasih Tuhan. Ini adalah waktu, momen yang tepat untuk kita bisa meresponi dengan baik tentang apa yang Dia sanggup lakukan dan akan lakukan. Dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan seperti ini. Sebab Allah berkata, aku sudah mendengarkan permohonan kalian pada waktu yang tepat. Dan aku sudah menolong kalian pada hari keselamatan. Nah saudara-saudari, sekarang inilah waktu yang tepat itu. Dan hari inilah hari keselamatan bagimu. Natal adalah waktu yang tepat. Momen yang tepat apa Pak Pendeta? Waktu untuk kita bisa melayani Tuhan. Membuat sebuah komitmen untuk melayani Tuhan. Waktu yang tepat untuk kita bisa, Tuhan ini waktunya aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan ini adalah waktunya aku mau lebih dekat lagi sama Engkau. 11 bulan aku sudah cukup jauh, aku sudah capek, aku sudah kosong di hati ini. Tapi biarlah Natal ini menjadi engkau waktu yang tepat untuk meresponi Tuhan dan menyembah Tuhan seperti yang dilakukan oleh para majus. Natal ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa memberikan sebuah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Natal ini adalah momen yang tepat untuk engkau percaya kepada kuasa Tuhan yang sepenuhnya. Bukan
setengah-setengah sama Tuhan, tapi sepenuhnya kepada Tuhan. Natal adalah momen yang paling tepat untuk engkau membuat sebuah komitmen yang baru sebelum engkau memasuki musim yang baru di tahun 2025 nanti. Natal adalah momen yang tepat untuk engkau merasakan Tuhan secara pribadi yang mungkin lama tidak engkau rasakan. Natal adalah momen untuk melepaskan semua kelelahan itu dan mengatakan, Tuhan, beri aku kekuatan yang baru. Natal adalah momen untuk engkau kembali bersama bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain. Mungkin selama ini engkau mengembara jalan-jalan seenakmu, sesukamu, seikut isi hatimu. Tetapi momen Natal ini adalah waktu yang tepat. Tuhan, aku mau kembali bersekutu di tengah orang-orang yang tidak sempurna ini. Maka kami mau bertumbuh bersama-sama. Natal adalah momen yang tepat. Apalagi? Jika mungkin teman-teman yang ada di live stream melihat ini, atau ada di antara kita yang belum percaya kepada Tuhan, tapi engkau sudah mendengar Yesus, siapa Yesus itu berkali-kali di telingamu, maka Natal ini adalah momen yang tepat buat engkau untuk bisa memberikan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena ada sebuah keputusan sederhana hari ini, momen yang tepat hari ini itu sanggup mengubah kehidupanmu di masa yang akan datang. Bagi engkau yang belum percaya kepada Tuhan, Natal adalah momen yang tepat juga buat kita berbagi sukacita itu kepada yang lain. Habis ini kita mau berbagi kasih. Ini adalah momen yang tepat engkau bisa mengatakan siapa Yesus kepada orang lain. Engkau sudah merasakan Yesus itu. Sekarang waktunya kau bagikan, kau ceritakan. Jangan cuma, Mbak, ini ya Mbak, kami mau Natalan sudah jalan-jalan. Ora ojo. Kasihan Bu Rini yang sudah ngepak satu-satu capek mau diselehke ngono. Jangan. Kasihan Pak Ari sudah ngangkat. Natal momen yang tepat. Melalui bingkisanmu kau mengatakan, sanggupkah saya berdoa untuk engkau? Sanggupkah saya menceritakan siapa Yesus bagi saya 1 tahun terakhir kemarin? Siapkan sebuah kesaksian, ngomong. Kalau gak mau didoakan ya sudah, cerita saja ngalor ngidul. Duduk bareng habisin satu plastik itu bersama-sama. Yang penting ngomong tentang Tuhan Yesus. Karena Natal adalah momen yang tepat untuk bisa mengalami Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Ibrani saja Mbak. Yang Mazmur diloncati saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tahu ya ayatnya ya, panjang ya. Sebab itu marilah dengan penuh keberanian pada waktunya. Ya ampun. Saya minta pemain musik maju ke depan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini adalah waktu yang tepat. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Artinya apa? Inilah waktu yang tepat kita mendekat kepada Tuhan. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali menikmati Tuhan. Karena pada akhirnya juga ada pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.